Assalamualaikum, poro sedulur. Berikut ini, kaula uraikan 3 ratu paling cantik di tanah Jawa, yang mempunyai karismatik luar biasa. Yang mungkin tanpa kita sadari, kecantikan dan karisma para ratu hebat di zamannya itu, nampak di gadis-gadis Jawa saat ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah Ken Dedes. Siapa yang tak kenal dengan Ken Dedes? Ia adalah permaisuri dari Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan Singasari. Ken Dedes adalah wanita yang dikenal memiliki paras cantik dan membuat semua pria jatuh hati padanya. Sebelum menjadi istri Ken Arok, Ken Dedes terlebih dahulu merupakan permaisuri dari Tunggul Ametung. Namun Tunggul dibunuh oleh Ken Arok lewat sebuah skema kudeta sehingga ia bisa memperistri Ken Dedes yang cantik itu. Kecantikan Ken Dedes malah membawa nalangsa dalam hidupnya. Salah satu anaknya yang bernama Anusapati membangun sebuah candi yang saat ini dijuluki Candi Kidal. Candi ini konon pernah digunakan untuk menyimpan abu dari Ken Dedes yang telah meninggal dunia. Di dinding candi terdapat relief yang bercerita tentang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari penderitaan. Hal ini yang menjadi tafsiran bahwa di masa lalu Ken Dedes selalu hidup menderita meski akhirnya menjadi wanita paling berpengaruh dalam sejarah raja-raja Jawa. Meski begitu Ken Dedes tetaplah ratu cantik yang melahirkan generasi di Wangsa Rajasa. Generasi ini berjalan mulai dari kerajaan Singasari hingga kerajaan Majapahit. Tanpa adanya Ken Dedes mungkin raja Jawa seperti Anusapati, Wisnuwardana, Kertanegara, dan Raden Wijaya tak akan pernah lahir. Masih ingat kisah berdirinya kerajaan Singasari? Bermula dari sinilah kerajaan Singasari berdiri. Dalam karya sastra kitab Pararaton, dikisahkan seorang tokoh Tunggul Ametung yang menjabat sebagai Akuwu wilayah Tumapel. Jabatan Akuwu itu mungkin kalau sekarang setara dengan camat. Tumapel ketika itu merupakan salah satu daerah bawahan kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Kertajaya tahun 1185 sampai tahun 1222. Dia kemudian mati dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian mendirikan kerajaan Singasari. Siapakah Tunggul Ametung dan bagaimana pertemuannya dengan Ken Dedes yang dikisahkan sangat cantik itu? Tunggul Ametung hanya bisa ditemui namanya dalam naskah Pararaton yang ditulis ratusan tahun sesudah zaman Kediri dan Singasari. Dalam Pararaton dikisahkan, pada suatu hari Tunggul Ametung singgah di desa Panawijen. Dia berjumpa dengan seorang gadis cantik bernama Ken Dedes, yang adalah putri seorang pendeta bernama Empu Purwa. Dikisahkan bila gadis cantik ini sangat pintar melakukan perawatan tubuh, sehingga kulitnya sangat bersinar, halus, mulus, dan sangat wangi. Bahkan, menurut kisah, hanya mencium aromanya saja, orang-orang tahu bahwa yang barusan lewat adalah Ken Dedes. Tak heran, bila kecantikan dan kemulusan tubuh Ken Dedes ini memikat hati Tunggul Ametung. Baru sekali itu melihat, Tunggul Ametung langsung meminang Ken Dedes. Namun, gadis itu meminta agar Tunggul Ametung menunggu kedatangan ayahnya, Empu Purwa, yang saat itu sedang berada di hutan. Karena tak kuasa menahan keinginannya, Tunggul Ametung pun menculik Ken Dedes dan membawanya dengan paksa ke Tumapel. Tentu saja, ketika Empu Purwa pulang ke rumah dan tidak mendapati Ken Dedes, dia marah mendengar cerita tentang penculikan putrinya itu. Dia pun mengucapkan kutukan, barang siapa yang telah menculik putrinya, kelak akan mati karena tikaman keris. Dari jejak arkeolog menyebutkan bahwa lokasi penculikan tersebut terjadi di situs Polowijen di Kelurahan Polowijen, Malang. Tempat tersebut berupa sumber air yang sudah mengering dan penduduk setempat memberinya nama dengan Sendang Dedes atau Sumur Windu. Ini sesuai dengan kutukan yang dikeluarkan oleh Empu Purwa, demi semesta serta isinya, aku menyumpahimu untuk tidak bahagia, tidak mengenyam kenikmatan dan terbunuh dengan keris dengan sekali tebasan. Aku juga bersumpah demi langit serta penghuninya, keringlah sumur penduduk Panawijen dan kolamnya tak mengeluarkan air. Cerita sejarah Tunggul Ametung pun berlanjut, namun tidak berlangsung lama.
adalah seorang pemuda berandalan yang ketika itu menjadi kepala perampok paling ditakuti di kawasan kerajaan Kediri. Dia adalah Ken Arok. Atas bantuan dari seorang Brahmana dari India yang bernama Loh Gawet, Ken Arok dapat bekerja menjadi pengawal Tunggul Ametung. Dia pun mendapat pekerjaan sebagai pengawal kepercayaan dari Tunggul Ametung. Ketika Ken Arok melihat kecantikan Ken Dedes, dia pun jatuh cinta. Dikisahkan, Ken Arok tergila-gila pada Ken Dedes ketika melihat sesuatu yang bersinar saat kainnya tersingkap ketika turun dari pedati. Ken Arok menemui Loh Gawe dan mendapatkan penjelasan bahwa Ken Dedes itu akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Katanya, wanita yang memiliki cahaya bersinar, Matyar Hamurup, dipercaya akan membawa kebahagiaan dan siapapun yang memperistrinya akan menjadi raja besar. Mendengar hal itu, hasrat Ken Arok pun semakin besar untuk memiliki Ken Dedes, meskipun waktu itu dia tengah hamil muda. Ken Arok pun berencana untuk membunuh Tunggul Ametung. Namun, karena Ken Arok tahu bahwa Tunggul Ametung terkenal sakti, maka dia membutuhkan sebuah keris untuk membunuhnya. Ken Arok pun memesan keris kepada seorang pembuat pusaka sakti, yaitu Empu Gandring, yang diperkenalkan oleh Bango Samparan. Namun, belum juga keris itu diselesaikan secara paripurna oleh Empu Gandring, Ken Arok sudah mengambilnya, bahkan menusukkan pada sang pembuat hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengucapkan kutukan bahwa nantinya keris itu akan membunuh Ken Arok sendiri, dan meminta 7 nyawa. Lalu, cerita singkatnya, Tunggul Ametung pun mati oleh Ken Arok, orang kepercayaan sendiri yang mengaku oleh kecantikan Ken Dedes dengan menghujamkan keris buatan Empu Gandring. Jika Tunggul Ametung terkena kutukan Empu Purwa, maka Arok dikutuk oleh Empu Gandring yang sebelumnya telah dibunuh dengan keris yang mematikan buatan tangannya sendiri karena ketidaksabaran Arok. Kutukan itu berbunyi, keris itu akan haus darah sebelum membunuh 7 orang, tak terkecuali Arok sendiri dan anaknya. Dan setelah berhasil mempersunting Ken Dedes yang telah membuat mata lelakinya gelap mata, Ken Arok pun akhirnya dipicu oleh tangan Anusapati, putra Tunggul Ametung yang saat ayahnya masih dalam kandungan ibunya, Ken Dedes. Mengetahui bahwa Ken Arok, ayahnya, dibunuh oleh Anusapati, Tohjaya, putra Ken Arok dari selir Ken Umang, mencari akal untuk membunuh pembunuh ayahnya, Anusapati. Maka, atas siasat yang direncanakannya, Anusapati dibujuk untuk menonton Sabung Ayak, hobi kesukaannya. Di saat Anusapati lengah, Tohjaya berhasil menusuknya dari belakang masih dengan keris Empu Gandring saat menonton Sabung Ayam. Lalu, Ranggawuni, putra Anusapati, yang tentu tahu ayahnya dibunuh, akhirnya melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Tohjaya dan berhasil membunuh sang pembunuh ayah itu dengan keris sang empu yang mati sia-sia oleh Arok yang tak tahu terima kasih. Yang kedua adalah Ratu Sima. Ratu Sima merupakan sosok seorang ratu yang berasal dari kerajaan Kalingga. Ratu Sima ini memiliki gelar Sri Maharani Mahisadura Mardini Satyapustikeswara. Bahkan Ratu Sima juga dianggap sebagai ratu karena suami yang wafat dan anak kedua belum siap menjadi seorang raja. Pada masa pemerintahan Ratu Sima, kerajaan Kalingga mencapai masa keemasannya dengan mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan Kalingga yang mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan raja wanita yaitu Ratu Sima. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Sosoknya disebut-sebut sangat cantik jelita. Hati dan tindakannya juga dikenal sangat adil serta bijaksana. Hal ini membuat sosok Ratu Sima sangat dicintai dan dihormati oleh rakyat kerajaan Kalingga. Ratu Sima yang tercatat memerintah kerajaan Kalingga pada tahun 674 sampai 695 Masehi, juga menerapkan hukum potong tangan bagi para pencuri. Dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, Ratu Sima tak segan memotong tangan puteranya sendiri karena dituduh mencuri barang milik orang lain. Kerajaan yang diduga wilayahnya berada di sekitar Jepara, Jateng tersebut begitu tenteram dan damai karena dipimpin sosok ratu yang sangat adil dan bijaksana. Kepemimpinan Ratu Sima melegenda hingga saat ini.
Bahkan, kejujuran, ketegasan, serta keadilannya dalam memimpin kerajaan Kalingga, hingga kini masih terus didambakan masyarakat. Ratu Sima menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Kabar tentang ketegasan Ratu Sima saat itu tersebar kemana-mana, hingga mancanegara. Suatu saat ada seorang pemimpin kerajaan dari mancanegara yang ingin mengetahui kebenaran kabar itu dengan datang ke Kalingga. Raja mancanegara tersebut dengan sengaja menaruh kantung berisi uang di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota kerajaan Kalingga. Hal ini dilakukannya dengan niat menguji kebenaran kabar itu. Tidak seorang pun berani menyentuh kantung yang bukan miliknya itu selama lebih 3 tahun. Hingga pada suatu hari ada seorang putra Ratu Sima secara sengaja menyentuh kantung itu. Meski bukan untuk mencurinya, dan hanya sebatas menyentuhnya saja, namun hal itu telah membuat murka sang raja mancanegara. Mengetahui hal tersebut, Ratu Sima lalu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya. Akan tetapi para pejabat dan menteri kerajaan memohon agar sang ratu mau mengurungkan niatnya itu dan mengampuni sang pangeran. Maka Ratu Sima menjatuhkan hukuman memotong 1 ruas jari tangan sang pangeran. Dalam catatan sejarahnya, Ratu Sima pada lahir tahun 611 Masehi, di sekitar Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ratu Sima diperistri oleh Raja Jawa, hingga suami dari Ratu Sima meninggal, Ratu Sima menggantikan tahta sang suami. Diketahui jika Khalifah Utsman bin Affan ketika itu sempat mengutus armada lautnya yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan untuk melakukan ekspedisi mengenalkan Islam ke daratan China termasuk ke Nusantara. Lalu armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan ini sempat singgah di pantai utara Jawa, yang ketika itu berada dalam wilayah kerajaan Kalingga. Muawiyah bin Abu Sufyan yang dikemudikan hari menjadi Khalifah Islam pendiri Bani Umayyah ini sebelumnya mendengar kabar ada kerajaan Hindu di seberang lautan yang diperintah oleh seorang raja wanita yang bijaksana. Namun walau bercorak Hindu, agama Buddha juga berkembang secara harmonis di tanah Kalingga pada saat dipimpin Ratu Sima. Pamor Ratu Sima dalam memimpin kerajaannya sangat luar biasa, amat dicintai rakyat jelata hingga lingkaran para elit kekuan. Bahkan dikisahkan, tak ada satu warga anggota kerajaan yang berani berhadapan muka dengannya, apalagi menantang. Hal itu disebabkan oleh karisma dari sang ratu sendiri yang luar biasa, sehingga siapapun amat segan kepadanya. Kabar mengenai kebijakan dan kejujuran Ratu Sima ini diperoleh dari para pedagang Arab yang telah sampai ke kerajaan Kalingga. Dari para pedagang Arab inilah Ratu Sima juga mendengar ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hal ini dimungkinkan karena kerajaan Kalingga memiliki hubungan perdagangan dengan bangsa Arab dan Gujarat lewat pesisir pantai utara Jawa. Kunjungan damai dan persahabatan dari rombongan armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah Pangeran Jai Sima, putra Ratu Sima, masuk memeluk agama Islam. Yang ketiga adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Bukan hanya itu, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi juga merupakan istri dari Raya Jayanegara. Setelah Raja Jayanegara meninggal, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi kemudian menikah dengan Cakradara yang memerintah sebagai ratu bersama Kertawardhana. Gayatri Rajapatni, perempuan di balik kejayaan Majapahit, mengisahkan bagaimana Tribhuwana dari seorang gadis yang anggun, pandai membawa diri, ramah, dan tenang, menjadi penguasa Majapahit. Tingkah lakunya tak pernah gegabah dalam menampilkan perasaan sukacita maupun kekalutan yang tiba-tiba hadir dalam kehidupannya. Penobatan Tribhuwana sebagai raja membuatnya terkejut. Dia tak menyangka mendapat jabatan yang mentereng. Apalagi Majapahit memiliki cita-cita untuk memperluas pengaruh di Pulau Jawa. Pentahbisan dan penobatan Tribhuwana sebagai ratu dan juga upacara perkawinannya digelar megah. Sedikit penyesuaian protokoler agar statusnya sebagai penguasa perempuan tetap terlihat.
Setahun kemudian, pernikahan adik Tribhuwana, Raja Dewi Maharajasa juga digelar tanpa kesulitan berarti karena ia bukan kepala negara. Gayatri lega karena kerajaan maupun khalayak pada umumnya menyambut hangat pengangkatan sang ratu muda, setelah beberapa dasawarsa hidup dengan konflik dan pemberontakan yang memakan banyak korban di kedua belah pihak. Semua orang merasa lelah. Khalayak menyambut kesempatan ini untuk membuka lembaran baru serta bersatu padu mendukung pasangan rupawan kerajaan yang melambangkan sebuah awalan baru dan kesatuan cita-cita nasional yang telah lama dinanti. Namun Gayatri masih dalam rasa penyesalannya usai merencanakan pembunuhan ke Jayanagara. Kendati dia melakukan hal itu karena melindungi anak-anaknya dan keuntungan pribadinya. Berkat pertimbangan Gajah Mada, semua peralihan kekuasaan di Majapahit beralih dengan lancar kendati diiringi pertumpahan darah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.